Saudara, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar yang lebih ketat di daerah Jawa dan Bali. Penerapan PSBB ketat ditujukan untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menekan penyebaran angka COVID-19. Bagi pelaku usaha, kondisi saat ini memang merupakan sebuah pilihan yang berat. Dan di satu sisi dihadapkan oleh kesehatan masyarakat, namun di sisi lain dihadapkan dengan kenyataan kondisi perekonomian di Jakarta sudah mulai bergerak beberapa waktu belakangan ini. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Selamat sore, Ibu Diana. Selamat sore, Mas Andi. Baik, Bu Diana, sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk DKI Jakarta ini sendiri, bagaimana Ibu Diana menilai dengan adanya kebijakan PSBB ketat Jawa dan Bali dikaitkan dengan kondisi perekonomian yang saat ini sebenarnya sudah mulai bergerak? Iya, Mas. Kita merasakan bahwa ini adalah buah si malakama. Kami merasakan bahwa ini adalah buah si malakama. Karena pada dasarnya kami di dunia usaha menyadarilah bahwa kita tidak berharap klaster ini akan terus bertambah, tetapi di satu sisi kalau terjadi penerapan PSBB yang diperketat, kami mengkhawatirkan kondisi perekonomian yang menekankan kembali bahwa vaksinasi COVID-19 adalah. Sebenarnya seperti apa sih kondisi dari pengusaha khususnya yang ada di Jakarta sebelum diberlakukannya PSBB Jawa Bali untuk tanggal 11 Januari nanti? Halo. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya. Baik. Nggak jelas ya, Mas? Oh, baik. Bu Diana, melihat saat ini kebijakan dari PSBB akan dimulai 11 Januari 2021, lalu dari pengusaha sendiri, kondisi saat ini seperti apa Ibu Diana melihatnya di wilayah Jakarta khususnya? Ya, kami merasakan bahwa sedikit terkaget juga ya dengan kondisi, karena tadi yang kita sudah sampaikan bahwa kita mulai untuk hidup kembali. Tetapi kalau harus pembatasan PSBB akan berskala diperketat, itu menurut kami khawatir sekali karena kami Iya, silakan Ibu. Kami khawatir sekali dengan kondisi seperti ini, para pengusaha yang sudah memulai beroperasi kembali dan harus melakukan kegiatannya, khawatirnya sampai berhenti. Karena apa? Dengan ada khawatirnya biaya operasional yang kita keluarkan akan lebih besar daripada omset yang kita terima. Sehingga ini yang sangat membuat dilema buat kami selaku pengusaha. Baik, Bu Diana, berbicara tentang adanya biaya operasional yang ditakutkan lebih besar dan akan menanggung kerugian bagi para pengusaha khususnya di Jakarta ini sendiri. Tentunya sebelum adanya dikeluarkan kebijakan PSBB Jawa dan Bali untuk tanggal 11 Januari, para pengusaha UMKM pun sepertinya juga sudah melakukan permintaan domestik untuk bahan-bahan yang digunakan misalnya untuk restoran seperti itu. Lalu sejauh ini apa upaya dari pengusaha sendiri untuk bisa menanggulangi dengan adanya kebijakan yang akan diberlakukan per 11 Januari? Baik, Bu Diana, ini melihat 11 Januari akan diberlakukan kebijakan untuk PSBB ketat Jawa dan Bali. Dan tentunya sebelumnya pengusaha juga sudah melakukan banyak permintaan domestik untuk melanjutkan kembali usahanya seperti restoran. Seperti mungkin bahan-bahan pokok untuk restoran tersebut. Lalu bagaimana dari pengusaha tersebut untuk dapat menanggulangi dengan
permintaan yang sudah dilakukan, tapi juga nantinya ada pembatasan seperti itu. Ya Mas, memang kami sekarang ini tahunnya kan tahun takbir ya. Jadi persiapannya sudah dimulai justru di awal tahun. Dan kondisinya tiba-tiba harus PSBB diperketat. Persiapan ini yang tidak mudah. Kemarin-kemarin kita mulai, kemudian kita harus sekarang tiba-tiba mungkin terhenti karena seperti contohnya di bidang kuliner yang kita menampung pengunjung 25%. Persiapan produksi kita sudah kita siapkan full 100%. Nah ini yang memang dilematis sekali karena menyangkut apabila kita menyediakan proses produksi itu kan pasti ada kapital yang masuk di situ. Sedangkan kapital ini kebetulan juga kami baru terima misalkan dari restruk perbankan gitu. Nah ini yang memang memberatkan ke teman-teman. Jadi sangat-sangat memprihatinkan sekali. Dan perlu kita ketahui Mas bahwa klaster ini pernah kita sampaikan juga ke pemerintah bahwa pada saat teman-teman di pengusaha ini melakukan protokol kesehatan, ternyata di tes itu bukan adanya di perkantoran atau di tempat kerja, tetapi ternyata di klaster perumahan. Nah ini kan dilema. Seharusnya kita tidak hanya menekankan kepada bagaimana proses mobilitas di perkantoran dan di pusat-pusat usaha, tetapi di tengah-tengah masyarakat ini yang memang betul-betul harusnya menyadari bahwa COVID-19 ini sudah ada. Karena terbukti, misalkan di dalam satu perkantoran, ada yang terkena. Kemudian kita tes semua karyawan kita di perkantoran tersebut. Ternyata tidak ada yang terkena. Sedangkan di perumahannya ternyata ada beberapa yang memang terkena. Berarti kan itu bukan karena faktor dari klaster perkantoran. Nah ini yang saya merasa bahwa harusnya kepada masyarakat secara umum sudah harus menyadari bahwa sebenarnya COVID-19 ini sudah hidup bersama, sehingga tentunya kebijakan-kebijakan yang diharapkan itu adalah kebijakan yang sangat tepat untuk bukan hanya memikirkan kesehatan, tapi kita juga sebagai pengusaha tentunya ingin kondusif sehingga tidak terjadi kepanikan yang mengakibatkan kemudian pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan bersama itu tidak berhasil. Itu yang terjadi, Mas. Baik, Ibu Diana, saat ini pengusaha sudah melakukan persiapan sebelum diberlakukan kembali PSBB ketat untuk wilayah Jawa dan Bali, dan tentunya kita berharap bukan hanya dari dunia usaha tapi juga kerjasama dari konsumen untuk menjaga penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ibu Diana, terima kasih banyak atas waktunya. Dan selamat sore, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Info COVID-19 terkini. Terima kasih.